Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan video yang kemarin lalu teman-teman ya. Dan ini masalahnya mesin kompresor macet. Kemudian setelah macet, di sini sudah saya lakukan penjemberan dengan membuang freon karena untuk tekanannya itu masih tinggi dikarenakan ada kebuntuan di bagian filter dan juga di bagian pipa kapiler teman-teman ya. Jadi di bagian di sini, di bagian kondensor ini mungkin kondensornya kotor sehingga menyebabkan kebuntuan teman-teman ya. Dan ini untuk kondensor dia sudah menggunakan kondensor eksternal ya. Jadi kondensor luar. Nah, kemudian di sini untuk filter. Jadi di sini untuk filter sudah saya potong. Mungkin penyebabnya di sini di bagian filternya, karena untuk filternya ini saya rasa udah kotor teman-teman ya. Dan ini ketika saya kocak di sini cukup lumayan berat dan kalian bisa lihat ya untuk di bagian filternya. Nanti saya akan coba potong dulu. Nah, di sini sudah saya potong untuk di bagian filter. Kalian bisa lihat teman-teman kotorannya seperti apa sehingga mesin kompresor ini bisa macet. Oke, di sini sudah saya potong. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa di bagian filter di sini banyak banget kotoran, teman-teman. Nah, ini masalahnya karena ada kotoran ataupun penyumbatan di bagian filter, maka dari itu mesin kompresor ini bisa macet, teman-teman. Wah, ini udah parah banget untuk di bagian filternya ya, karena ini udah jadi abu, teman-teman ya. Nah, ini bisa penyebabnya bisa dikarenakan ada kotoran di bagian kondensor, bisa juga dikarenakan korosi dari kondensor ya, karena kondensor ini kan terbuat dari besi teman-teman. Nah, ini kotorannya sampai seperti ini. Jadi kemarin kalau misalkan nggak kita buang untuk untuk freonnya, ini nggak bakalan bisa karena ini tekanannya udah mampet di bagian kondensor sehingga mesin kompresor dia nggak mau hidup teman-teman ya. Jadi di sini saya pastikan dulu di bagian filter kita akan melakukan pemelasingan juga, kemudian lanjut kita ke pengisian dan juga kita ganti untuk filter yang baru teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat di sini ini sering sekali ya kita jumpai di freezer box ya. Nah, ini pasti akan terjadi seperti ini. Meskipun baru pun juga sama ya, itu pasti akan seperti itu nanti. Oke, jadi di sini saya akan coba pasang untuk di bagian filter yang baru, karena di sini udah saya flashing. Jadi saya persingkat, kemudian saya ganti filter yang baru. Nanti kita akan coba melakukan pengisian. Nah, di sini udah saya lakukan pergantian filter, kemudian pemelasingan ya. Jadi ini secara singkat aja teman-teman ya. Nah, di sini proses pemakuman sudah berjalan. Nah, ini kita biarkan selama 5 menit ya, 5 menit kita tunggu. Kalau misalkan udah nggak ada udara yang keluar dari pipa pemakuman di bagian filter, langsung kita isi freonnya teman-teman. Oke, di sini pemakuman udah selesai, tinggal kita isi ya. Nah, untuk pengisian ini ada dua metode, tinggal kalian mau metode yang mana, apa mesin kompresor hidup atau mesin kompresor mati. Jadi di sini saya menggunakan mesin kompresor mati ketika saya mengisi freon. Kalau sudah full baru saya nyalakan teman-teman ya. Jadi ini kita tunggu sampai 80 ya, kurang lebih 70 sampai 80. Nah, ini kita rendam untuk freonnya ya supaya nggak dingin, biar cepat masuknya teman-teman ya. Nanti kita akan coba nyalakan. Oke, jadi di sini udah berapa ini? Udah sekitar 70-an ya, 65 lah. Nah, di sini udah saya nyalakan untuk mesin kompresor. Kemudian untuk jarum manifold di sini sudah mulai turun teman-teman. Dan ini kalian bisa biarkan dulu, nanti kalau nggak dibiarin nanti malah kelebihan untuk pengisian freon. Karena untuk pengisian freon yang awal itu pasti akan turun, kemudian nanti dia akan kembali naik lagi teman-teman. Itu pun sedikit teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat untuk mesin kompresor masih aman. Kemudian yang perlu diperhatikan itu
ketika mengalami mesin kompresor macet, kalian bisa gunakan cara yang pakai 3 kabel teman-teman, dan pastikan semua jalur itu bersih. Kalau misalkan ada indikasi kotor atau apa ya, itu kita jumper masih tetap, kalian coba buang freon dan lakukan penjemperan ulang teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini untuk filter di sini udah terasa hangat teman-teman ya, karena di sini udah saya isi. Dan pastikan untuk filter di sini banyak banget pertanyaan ya, itu bagusan mana filter isi dan juga yang kosong. Kalau saya itu lebih suka filter yang isi daripada yang kosong, karena bisa memfilter nanti teman-teman ketika ada cairan ataupun air ya yang masuk, jadi ini bisa terhisap. Kemudian di sini kita akan coba langsung lihat aja teman-teman ya. Jadi ini kita lihat setelah kita isi freonnya teman-teman. Di sini saya isi sekitar 15 PSI. Jadi kemarin ada juga yang bertanya untuk pengisian freon itu berapa PSI. Jadi kalau kulkas 1 pintu, 2 pintu, freezer itu semuanya 15 PSI. Nah, ini hasilnya. Ini selama 15 PSI di sini udah mulai berembun semua. Nah, ini ya. Ini udah putih-putih, artinya sudah berembun semuanya teman-teman. Artinya di sini freezer ini sudah bisa beku lagi teman-teman. Jadi caranya itu cukup mudah. Tinggal kalian teliti aja. Kalau misalkan ada indikasi kalian ganti saja teman-teman, apalagi untuk filter ya. Ini nanti prosesnya cukup lumayan lama ya untuk freezer box. Jadi sekitaran setengah jam baru rata semua ini untuk freezer boxnya teman-teman ya. Jadi wajar untuk freezer box jadi seperti ini teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.